Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 PGMI 2 semester 1 Stambu 2020 UIN Sumatera Utara. Sebelumnya, perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Audi Rehan Anjani Purba dan dua rekan saya, Putri Khairani Hasibuan dan Siti Ramadhani. Definisi pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Nah, di sini ada berbagai macam pronoun atau kata ganti. Jenis-jenis pronoun. Yang pertama, personal pronoun. Personal pronoun adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal yang spesifik. Dan jenis kata ganti ini bisa berubah tergantung perannya, apakah sebagai subjek, apakah sebagai objek, apakah sebagai posesif, ataukah refleksif. Dan jumlah banyak orang kayak jamak atau tunggal itu juga bisa mempengaruhi personal pronounnya. Atau misalnya orang keberapa, apakah orang ke-1, kedua, apa ketiga. Dan bahkan jenis kelamin bisa mempengaruhi personal pronoun. Tapi don't worry, karena sebenarnya nggak susah kok, itu cuman label aja. Nah, coba kita lihat ya, contohnya di tabel ini. Jadi, di dalam bahasa Inggris, untuk kata ganti itu kurang lebih kayak gini formatnya. Pertama, kita harus kenalin dulu, kalau untuk subjek, untuk objek, untuk posesif, dan untuk refleksif. Beda-beda fungsinya. Jadinya, kata ganti ketika kita akan menyebut sesuatu sebagai subjek, objek, akan berbeda kata gantinya. Jadi, tidak sama. Jadi, mari kita mulai dari yang singular. Untuk yang singular atau kata benda tunggal. Nah, kita punya 3 sudut pandang. Yang pertama ada dari first person, second person, atau third person. Orang yang pertama itu adalah I. Kalau subjek itu disebut I. Orang kedua yaitu you. Orang ketiga yaitu he, she, it. Nah, ini untuk singular. Kalau untuk plural atau jamak, di sini personnya we, second personnya you, and third personnya they. Ini asubjek. Jadi, asubjek kata gantinya I, you, he, she, it, we, you, they. Kalau kita memposisikannya sebagai objek, itu bakal ganti. I menjadi me, you menjadi you, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it, we menjadi us, you menjadi you, they menjadi them. Ketika dijadikan objek. Kemudian, kalau dijadikan posesif atau kepunyaan, me menjadi mine, you menjadi yours, him menjadi his, her menjadi hers, it menjadi its, us menjadi our atau ours, you menjadi yours, them menjadi their atau theirs. Kemudian kalau refleksif ini lebih menekankan kepada diri kita sendiri. Contohnya, I love myself. Jadi, mine diubah menjadi myself, yours diubah menjadi yourself, his diubah menjadi himself, hers diubah menjadi herself, it diubah menjadi itself. Our atau ours diubah menjadi ourselves. Yours diubah menjadi yourselves. Their atau theirs diubah menjadi themselves. Oke? Jadi ini adalah personal pronoun yang harus kita pahami baik-baik. Karena kalau salah gunain. Baiklah, saya akan melanjutkan yang kedua, itu ada demonstratif pronoun atau kata ganti. Demonstratif adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda yang tergantung jumlah dan jarak bendanya. Kata ganti benda ini tidak sulit dipakai. Yang perlu kamu perhatikan adalah kata bendanya, identifikasi apakah benda tersebut jaraknya dekat atau jauh denganmu sebagai pembicara, dan identifikasi juga tergolong jamak atau tunggalkan benda tersebut. Demonstratif pronoun terdiri dari this, that, des, dan those.
Kata ganti ini juga berfungsi mengidentifikasi kata benda atau noun, namun demonstratif pronoun dapat dipakai untuk menggantikan kata benda selama kata benda tersebut dipahami konteksnya oleh pembicara dan pendengarnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimatnya. Yang pertama itu ada I bought this dress in Paris, yang artinya saya membeli gaun ini di Paris. Dan yang kedua ada Mira gave these cute pens to me in my birthday, yang artinya Mira memberikan pena lucu ini padaku di hari ulang tahunku. Yang ketiga ada I put your book on that table, yang artinya aku meletakkan bukumu di atas meja itu kembali. Dan yang terakhir ada those cars are very expensive, yang artinya mobil-mobil itu sangat mahal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Ramadhani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat dan menerangkan kata benda. Kata benda di sini bisa berupa orang, hewan, dan sebagainya. Jenis-jenis relative pronoun yaitu ada 5: who, which, whom, whose, dan that. Yang pertama yaitu who. Who bisa digunakan untuk menggantikan subjek atau objek berupa orang dan tidak bisa digunakan untuk menggantikan benda atau hewan. Contohnya, the man who came yesterday wanted to buy the red car. Artinya, laki-laki yang datang kemarin ingin membeli mobil merah tersebut. Yang kedua yaitu which, digunakan untuk menggantikan subjek dan objek berupa hewan atau benda. Contohnya, the jacket which I wore yesterday is new. Selanjutnya yang ketiga yaitu whom, digunakan untuk menggantikan objek berupa orang. Jadi whom bisa digunakan untuk menggantikan objek benda atau hewan. Contohnya, Bobby whom I checked to yesterday just replied to my email. Artinya, Bobby baru saja membalas email saya. Saya berbicara dengannya kemarin. Yang selanjutnya yaitu ada was. Was bisa digunakan untuk menggantikan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan seperti his, her, its, my, your, their, and our. Contohnya, Jack is driving a new car today. His and car broke down a few days ago. Artinya, Jack membawa mobil baru hari ini. Mobil lamanya rusak seperti beberapa hari lalu. Dan yang kelima yaitu that. That digunakan untuk menggantikan orang, hewan, atau benda, baik sebagai subjek maupun objek. That juga bisa menggantikan relative pronoun who dan which. Contohnya, that woman is my mother. She is in a red dress. Artinya wanita itu adalah ibu saya. Wanita itu menggunakan gaun merah.